Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hana Zahra dan pada hari ini saya akan membantu kita semua di acara webinar Step Up Your Social Media Game, Social Media Fundamental by Nakama Creative Lab. Oke, sebelumnya terima kasih banget kepada para peserta yang sudah hadir dan bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Saya berani jamin deh pokoknya di webinar ini kalian bakal banyak dapat manfaat untuk mengembangkan bisnis maupun sosial media Anda. Acara ini juga nggak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa bantuan dari media partner kita, yaitu Bedah Brand, Dunia Aqua, dan Wonder Why Insight. Oh iya, sebelum saya mulai, saya bakal bacain dulu beberapa tata tertib yang harus diikuti oleh peserta selama pemaparan materi ini berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan menyalakan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. Background-nya sendiri bisa diakses di Google Drive ya. Kemudian, peserta tadi diperkenankan menyalakan mikrofon selama pemaparan materi demi menjaga kenyamanan dan berlangsungnya acara. Yang ketiga, pada saat sesi tanya-jawab nanti, peserta diharap untuk memanfaatkan fitur raise hand pada kolom Zoom, kemudian menyalakan mikrofon ketika telah dipersilakan oleh moderator. Peserta diharapkan menyalakan kamera ketika mengajukan pertanyaan, atau bisa juga melalui kolom komentar sebelum nanti saya bacakan. Dan yang terakhir, peserta diharapkan dapat mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Oh iya, kami juga punya hadiah spesial buat peserta terpilih loh malam ini. Nah, kami punya reward khusus nih. Caranya gampang banget, kalian tinggal posting keseruan selama ikutan webinar hari ini di Instastories dengan mention @Nakama Creative Lab ya. Postingan paling menarik akan mendapatkan free service dari Nakama dan hadiah ini berlaku untuk 2 orang pemenang. Sekali lagi, saya ingatkan, jangan lupa untuk posting keseruan selama ikutan webinar hari ini di Instastories. Caranya cukup posting seestetik-estetik mungkin. Jangan lupa untuk mention juga @Nakama Creative Lab. Terus postingan ini bakal dapat 2 pemenang yang nantinya bakal dapat hadiah menarik dari Nakama Creative Lab. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut pembicara kita pada malam ini, yaitu CEO dan founder dari Nakama Aquatics dan Nakama Creative Lab, yaitu Mas Kian Shihab Isad Hakim. Selamat malam, Mas Kian. Halo, Hana. Halo. Gimana, Mas? Sehat? Sehat. Hana gimana? Saya juga. Sehat, alhamdulillah. Ini hari ini banyak banget nih peserta yang hadir buat ngikutin webinar dari Nakama. Gimana nih, Mas, kesannya? Ya, bagus. Berarti antusiasnya tinggi ya. Iya, betul sekali. Ini kira-kira ada dari mana aja ya? Ada dari Bandung, boleh coba raise hand dari Bandung? Atau dari Surabaya, dari Jakarta mungkin? Dari Kalimantan barangkali ada? Oh, di mana-mana ya? Pasuruan, Pasuruan tuh. Oke, boleh. Keren. Bogor juga ada, Purbalingga. Wah, keren banget nih Mas nih. Kayaknya dari Sabang sampai Merauke ada nih Mas nih di webinar malam ini. Mantap. Oh, Bali. Oh, ada yang Bali tuh. Bali juga. Wah, keren banget. Tangerang, Kak. Tangerang. Oke. Makasih ya udah hadir malam ini. Oke. Kayaknya nih Mas, sebelum kita mulai, enak kali ya kalau misalnya kita kenalan dulu sama Mas Kian. Kayaknya banyak yang belum kenal sama Mas Kian. Boleh Mas, silakan Mas. Oke, iya. Jadi makasih Hana. Jadi sebelum aku sharing-sharing, mungkin ada baiknya juga aku kenalin dulu background aku, perjalanan singkat, hingga seperti sekarang ini. Jadi sejak tahun 2017, aku tuh mulai terjun di sosmed. Waktu itu awalnya ngebangun Nakama Aquatics. Jadi ini basically media tentang perikanan. Dan selanjutnya aku kerja part-time nih di Expert Course. Waktu itu di dekat kampus, dan Expert Course ini semacam startup di bidang pendidikan. Nah, kemudian lanjut intern di Lalun. Jadi Lalun ini salah satu restoran di Bandung, dan sebagai content creator. Waktu itu di tahun 2019 ya. Dan kemudian selanjutnya alhamdulillah diamanahi sebagai Presiden of Indonesia Marketing Association Subchapter Telkom University. Ini salah satu UKM di kampus aku. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu dengan background sosial media, aku ngelihat ada masalah bahwa brand-brand owner atau pemilik brand, khususnya UKM juga ya, itu punya masalah di
nggak ada nih yang ngelola sosial media. Akhirnya aku mulai ngebantu mengelola sosial media. Dan di saat yang berdekatan juga, aku mendapatkan 100.000 subscriber pertama di YouTube untuk channel Nakama Aquatic. Dan itu selain dedikasi, tentu juga berkat kerjasama tim juga. Dan selanjutnya di waktu yang berdekatan juga, itu aku ikut magang nih di startup Aruna Indonesia. Waktu itu sebagai salah satu tim sosial media. Gitu. Mungkin buat yang belum tahu, startup Aruna ini dia di bidang teknologi, tapi juga di bidang perikanan. Jadi menghandle masalah distribusi perikanan. Gitu. Dan situ aku membantu dari tim sosial medianya. Seperti itu. Oke, next. Oke, Oke. jadi Iya, oke. Mas. Berarti ini Ya. Mas kan pengalamannya udah gak usah ditanya lagi ya. Mas kan udah expert banget ya di bidang Waduh, sosial ya media masih nih ya. butuh belajar kok. Iya, ini selain jadi sosial media ini Mas kan lagi selain jadi eh, founder dan CEO dari Nakama ini, Mas kan kesibukannya apa lagi nih Mas kira-kira Mas? Ngurusin ikan nih. Di sela-sela kesibukan itu masih menyempatkan diri untuk ngadain webinar ini ya Mas ya, berbagi Iya, dengan teman-teman yang ada di sini ya Mas ya. bener Oke, banget. Iya. boleh Mas, lanjut aja kita Oke. masuk. Nah, jadi kita langsung aja bahas. Jadi sebelum kita ngebahas kayak sosial media itu butuh tim siapa aja sih, atau mungkin tahapannya apa aja, atau kayak gimana cara kerjanya, atau bahkan mungkin algoritma dan lain-lain ya. Jauh sebelum itu, kita harus mempertanyakan dulu, kenapa nih kita perlu tahu, atau misalkan dalam artian sosial media itu penting gitu. Karena kata Simon Sinek ya, kita ketika mempelajari sesuatu perlu start with why gitu. Kita mempertanyakan kenapa sih ini penting gitu. Salah satunya sosial media fundamental. Oke, next. Jadi kenapa sosial media fundamental itu penting? Mungkin kalian pernah ngedengar ini nggak? Entah mungkin lewat di FYP kalian, atau mungkin di video-video eh, timeline di YouTube. Nah, mereka banyak juga yang mungkin bilang kayak, oh ini nih tips trik FYP, atau misalkan ngehack algoritma YouTube, atau mungkin bagi ya trik-trik apa ya, trik-trik khusus lah ya untuk misalkan ada di timeline utama Instagram atau masuk explore dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak salah ya. Cuman yang terpenting adalah kita harus tahu fundamentalnya dulu, karena gini, ketika banyak tips trik berseliweran gitu ya, dan ketika tipsnya itu bertentangan, katanya si A kayak gini, tapi kok kata si B kayak gitu ya, yang benar yang mana nih? Nah, ayo bingung kan? Nah, itu pentingnya kita punya fundamental yang kuat gitu. Jadi meskipun nanti trennya, nah, apalagi ini nih, sekarang ada Reels gitu kan, short video lagi booming banget kan, karena sampai-sampai Meta ya, grup Facebook, Instagram ketar-ketir nih, ya kan, sampai niru-niru banget. Nah, itu gimana nih menanggapinya? Kalau kita punya fundamental yang kuat, kita tahu nih, oh ini arahnya ke sini, gitu kan. Dan karena itu kita punya prinsip yang jelas. Oh, oke, tenang, ini trennya seperti ini, kita bakal seperti ini, gitu. Jadi kita menanggapinya nggak kayak kalap, apa ya, nggak kayak FOMO gitu, kayak oh ikut langsung di ini gitu kan. Nggak, tapi kita mengikutnya dengan tenang dan tepat gitu. Jadi ibarat kita berenang nih gitu ya, berenang di sungai berarus gitu. Mungkin kita tetap kena gitu arusnya, karena memang arus atau tren itu nggak bisa dibendung ya. Jadi kita tetap kena, cuman kita lebih terarah nih. Oh, trennya kayak misalnya nih, mau nggak mau kita ke depan tetap short video. Tapi short video yang seperti apa? Nah, ibarat kalau berenang itu kita ke bawah arus nih. Cuman kita menentukan, oh kita nanti berhentinya di kilometer ke-7 atau kilometer ke-8. Kita nanti menepi gitu. Jadi kita harus tahu eh, prinsipnya gitu, supaya nanti arahnya bakal lebih jelas. Nah, next. Sekarang setelah tahu betapa pentingnya media fundamental, gimana nih cara memahaminya gitu kan? Nah, sebenarnya ada dua hal nih untuk kita tahu gimana cara kita memahami sosial media fundamental. Next. Nah, jadi secara basic itu ada dua ya. Yang pertama kita perlu tahu nih, eh, perlu tahu dan mempelajari basic marketingnya. Jadi contohnya misalkan customer journey. Dari orang belum tahu sampai orang beli atau bahkan menyebarkan produk kita, itu seperti apa? Misalkan contoh nih ada awareness, consideration, conversion, dan lain-lain. Itu paling nggak basicnya aja, ngerti gitu. Jadi kesalahan yang sering aku temuin,
Misalkan contoh nih, yang miss gitu ya. Ini aku mau bayar influencer atau bayar KOL gitu, endorse, tapi pengen langsung sales. Nah, udah di tahap mana nih kok langsung pengen sales? Nah, itu kan harus tahu basicnya dulu. Terus yang kedua, mempelajari fungsi basic ya, basic fungsi dari fitur sosial media. Maksudnya apa? Maksudnya kalian bisa lihat dulu, misalkan Instagram ada ngeluarin fitur Reels waktu awal-awal. Harus tahu, oh ini kira-kira kenapa ya? Oh, ternyata dia mau nyanyiin TikTok. Atau mungkin eh, Instagram itu kenapa ya kok stories itu cuma 24 jam doang? Kenapa langsung hilang? Nah, dipelajari basicnya sebenarnya fungsinya apa. Dan itu biasanya udah tertera sih di berita atau artikel atau bahkan pernyataan resmi mereka kenapa mengeluarkan fitur tersebut. Contoh yang paling kentara itu yang akhir-akhir ini, misalkan Instagram ngeluarin Reels. Mereka menyatakan langsung kan, kami ingin menandingi TikTok. Nah, artinya kalian perlu tahu nih, oh kenapa ya kok TikTok itu bagus? Oh, karena short video itu ini gitu. Jadi basicnya tahu. Jadi nggak cuma langsung, oke, bikin short video gitu kan. Nggak, tapi harus paham dulu. Atau mungkin barangkali misalkan TikTok ngeluarin fitur ini, live bisa sambil shop, belanja. Kenapa nih? Oh, karena mungkin dia ini TikTok arahnya mau social commerce. Jadi kita bisa bersosial tapi sambil jualan misalnya. Jadi ketika kita tahu fungsi dari fitur-fiturnya, kita bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Jadi secara umum ada dua ya. Jadi pertama ada basic marketingnya juga harus kuat. Kemudian yang kedua basic fungsi fitur sosial media. Oke, lanjut. Oke. Nah, asal muasal dari sosial media fundamental itu dari mana sih sebenarnya? Nah, ini aku dapatkan dari beberapa sumber, salah satunya mungkin kalian tahu Eno Bening ya. Eno Bening dia juga salah satu sosial media strategis dan dia memperkenalkan konsep segitiga sosial media. Nah, ini menurut aku juga jadi cikal bakal termasuk di Nakama Kreatif juga sebagai apa ya, turunan-turunan nanti seperti apa workflow-nya, terus perannya seperti apa dan lain-lain. Itu berpusat dari segitiga ini. Jadi kalau kita lihat segitiga ini ada tiga ya. Yang pertama ada strategi, kemudian yang berikutnya ada eksekusi, kemudian yang terakhir itu ada analytics. Nah, cuman antara strategi, eksekusi, dan analytics ini saling terhubung gitu ya. Jadi saling terhubung, misalkan nih strategi, kemudian lanjut ke eksekusi. Setelah membuat eksekusi, lanjut lagi ke analytics. Nanti ketika, oh ya, setelah dianalisis, hasilnya memuaskan atau mungkin kurang perform gitu ya. Artinya kita perlu ganti strategi. Nah, artinya balik lagi kan ke tahap strategi. Gitu aja muter terus. Nah, itulah segitiga sosial media. Jadi ini apa namanya? Kalau kita paham benar-benar basic dari segitiga sosial media ini, kita nanti gampang untuk ngutak-ngatik peran atau ngutak-ngatik flow gitu ya. Maksud flow itu dalam artian alur alur kerja sosial medianya, terutama untuk yang kerjanya secara tim. Nah, itu. Oke, next. Nah, kemudian kalau tadi kita secara umum ya, secara umum kan tadi ada strategi, kemudian eksekusi, dan terakhir ada analytics, gitu kan. Kita bahas satu persatu dulu nih. Ya. Kita mulai dari tahap strategi. Nah, kalau kita lihat strategi ini kesannya kayak, wah rumit, atau mungkin pusing gitu, karena kayak harus gimana. Sebenarnya nggak pusing-pusing banget. Kita bisa mulai dari yang paling mudah. Nah, kita coba bedah ya, seperti apa sih di tahap strategi ini. Next. Oke. Jadi untuk tahap strategi itu sebenarnya secara mungkin ada sih yang misalkan ngasih rumus atau ngasih formula, framework, strategi dan lain-lain gitu ya. Cuman kadang-kadang biasanya itu kayak entah terlalu panjang atau mungkin terlalu advance, jadi mungkin kayak langsung pusing duluan gitu ya. Nah, jadi ini aku kayak rangkum, rangkum apa ya? Ya aku kompres lah ya. Jadi lebih simple, tapi tetap esensinya tetap dapat gitu. Nah, jadi ada 4 tahap di strategi ini. Mungkin bukan tahap ya, poin bisa dibilang ya. Ada 4 poin strategi. Nah, jadi di tahap strategi ini ada 4 poin. Jadi yang pertama, kita perlu menentukan objektifnya apa. Jadi maksudnya apa itu objektif? Kalau kita sosial media kan pasti ada tujuannya dong.
apalagi bisnis ya, nggak mungkin kayak iseng-iseng, misalkan menanti kok ada di sosial media, kenapa iseng-iseng, kan nggak mungkin, pasti ada tujuannya. Nah, kita harus tahu dulu objektifnya apa, kenapa kamu atau brand kamu itu ada di sosial media. Karena kalau nggak punya tujuan gitu ya, ya pasti bakal ini nih kayak kepikiran ini bikin konten apa lagi ya gitu, atau mungkin bikin konten kayak gimana gitu kan. Ya, atau mungkin sekedar ikut tren gitu kan, latah gitu ya, kayak ikut ini ikut itu tapi nggak tahu nih tujuannya apa gitu kan. Beda sama dia mungkin ikut tren tapi dia udah tahu nih objektifnya apa, jadi dia bakal justru memanfaatkan tren itu kayak gitu. Jadi kita harus tahu objektif atau tujuannya apa. Ibarat kita diajak pergi gitu ya, yuk pergi yuk, mau kemana nih? Ya, nggak tahu, pokoknya pergi aja. Nah itu kan jadi apa ya, kayak nggak jelas juga gitu kan. Kemudian poin kedua itu audiens seperti apa. Nah ini banyak aku temuin ya, entah klien, brand dan lain-lain, kesalahan fatalnya di sini. Nggak tahu audiensnya itu seperti apa. Rata-rata ketika ditanya gitu ya, audiensnya seperti apa gitu kan. Oh ya ini buat semua kalangan ya, oh semua orang. Nah ingat, di prinsip marketing itu kalau kalian menargetkan semua orang, artinya kita nggak menargetkan siapa-siapa. Itu kalau nggak salah kata Neil Patel ya, salah satu ahli atau pelaku dari marketer juga yang udah tersohor gitu ya. Jadi ketika kita menargetkan semuanya, kita justru nggak menargetkan siapa-siapa sebetulnya. Makanya kita harus tahu dengan jelas. Contoh, gendernya apa, behaviornya apa, pain point-nya apa. Terus channel atau sosmednya mereka ini di mana sih gitu. Ibarat ibarat hewan gitu ya. Hewan ini kalian mau harus jelas nih ngincar siapa? Beruang kutub. Ya berarti jangan ke gurun gitu kan. Atau kalian ngincar panda. Ya berarti jangan ke laut gitu kan. Jadi harus jelas dulu. Ini kalian mau ngincar siapa gitu kan. Kayak gitu. Terus yang ketiga, konten pilar. Nah, konten pilar ini semacam kalau kalian bangun rumah gitu ya, itu kan perlu membangun fondasinya dulu. Nggak mungkin tiba-tiba bangun atap gitu, atau mungkin bangun pintu atau yang lain. Pasti kita bangun fundamentalnya dulu supaya nanti rumahnya jadi kuat, kokoh gitu kan. Sama dengan konten. Sebelum bikin konten, bikin pilarnya dulu. Dan ini ada resep rahasia yang biasanya kita pakai ya. Jadi yang pertama USP, ya, unique selling point. Kemudian yang kedua ada knowledge. Ini bisa product knowledge atau brand knowledge gitu ya. Dan juga storytelling. Nah, ini yang memang kita tekankan ya, storytelling. Jadi ada tiga ya, USP, knowledge, sama storytelling. Nanti tenang aja, nanti aku kasih contohnya. Jadi kita bisa melihat dari study case ya. Oke, kemudian yang keempat ada content plan. Nah, ini mungkin versi detailnya. Jadi setelah dibuat konten apa pilarnya, baru dijabarin kira-kira konten plan-nya mau upload apa aja detailnya, ide-idenya atau topik-topiknya mau apa dan kapan uploadnya gitu. Nah mungkin supaya lebih praktikal dan lebih mudah dipahami, mungkin kita pakai contoh ya. Next. Nah di sini kita pakai contoh, misalkan kita menjual ini brand es krim buah gitu ya. Kita misalkan punya brand, dia jualan es krim buah, dan kalau kita lihat objektifnya, ini contoh ya. Contoh misalkan kita ingin menyebarkan awareness di sosial media ya. Kalau es krim kita itu ketika ditambah buah, itu seger banget dan cocok dinikmati setelah olahraga di pagi hari. Nah, misalkan seperti itu gitu ya. Dan kata kuncinya ada di sini nih, awareness. Nah, awareness artinya kita ngenalin dulu produknya gitu. Jangan mungkin tiba-tiba kita baru launch produk tapi kayak ingin sales, ya mungkin bisa sih, tapi ibarat kayak apa PDKT atau deketin mungkin lawan jenis gitu. Kita kan pasti ya pendekatan dulu, kenalan dulu gitu kan. Baru kemudian misalkan nembak dan lain-lain gitu. Jadi kita kata kuncinya di sini awareness. Jadi menyebarkan awareness kalau es krim ditambah bla 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 di pagi hari. Nah, itu adalah tujuannya. Nah, nanti yang lain itu nggak akan kemana-mana. Entah konten pilar, konten plan, dan lain-lain. Itu ya, kuncinya di situ, awareness. Next. Nah, lanjut ya. Jadi, selain apa setelah kita menetapkan objektif, kita tetapkan dulu dari segi STP. Nah, ini balik lagi ya, basic dari marketing. Salah satu ilmu atau basic dari marketing itu adalah segmenting, targeting, dan positioning. Nah, maksudnya apa tuh? Tenang, kita bahas ya. Contoh, audiens kita seperti apa? Oh, dari brand es krim ini masih ini ya, masih studi kasus yang brand es krim tadi ya. Oh, contoh
kita mengincar audiens yang gendernya itu cowok dan cewek gitu kan. Kemudian behaviornya rajin olahraga di pagi hari. Gitu. Berarti nanti orang yang males ya bukan target kita gitu. Kemudian peduli akan kesehatan dan pain point. Pain point itu seperti masalah yang dihadapi ya. Dia ini ingin menghilangkan dahaga tanpa mengurangi kesehatan. Dan dia juga apa namanya? Aktif nih di sosial media, terutama di TikTok setelah olahraga. Jadi secara behavior dia itu setelah olahraga gitu ya, capek dia TikTokan. Nah, itu secara behavior. Jadi kita lihat dari segmentingnya dulu. Terus brand es krim ini kita harus tahu dulu nih, kita mau dikenal sebagai apa gitu. Contoh nih, misalkan es krim buah ini kita pingin, oh iya makanan es krim ini ketika dicampur buah khusus dinikmati setelah olahraga pagi dan dihidangkan dalam waktu 5 menit aja. Nah, mungkin dengan kita kasih 5 menit itu bakal lebih nempel gitu. Oh iya ini 5 menit, jadi nggak ribet dan lain-lain itu kan misalkan. Jadi ini kita biasanya tambah apa sesuatu yang berbeda gitu. Entah misalkan oh ini khusus dihidangkan 5 menit atau misalkan khusus dihidangkan di mangkok misalkan atau di gelas apa gitu. Jadi kita harus punya positioning yang jelas gitu kan. Terus yang ketiga, USP. USP ini unique selling point. Kelebihan apa sih yang ingin kita tawarkan gitu kan? Contoh, kita pengen es krim kita yang kita tawarkan ini punya manfaat kesehatan, terus bermanfaat sekaligus menambah kesegaran pas setelah olahraga di pagi hari gitu. Next. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita tentuin tadi STP ya, strategi apa? Segmenting, targeting and positioning, kita harus tetapin HVM, hierarchical value map. Waduh, apa tuh? Tenang, ini sebenarnya namanya aja yang ribet, tapi secara fungsi ini kayak apa ya? Kayak kalau kita itu punya sahabat atau mungkin pasangan gitu ya. Kita tahu nih apa yang menjadi value-nya dia. Contoh, value pasangan atau mungkin apa namanya? Partner misalnya. Oh, dia ini orang yang menekankan banget nih disiplin waktunya gitu. Jadi ketika misalnya janjian atau apa itu harus disiplin misalkan. Nah, ketika kita tahu itu kan itu lebih mudah. Nah, sama dengan audiens. Kita harus tahu dulu nih, apa yang menjadi value-nya dia sih. Oh, ternyata audiens kita tuh suka sehat. Oh, berarti nanti kita benar-benar ngincar sesuatu yang sehat gitu. Atau mungkin kalau contoh di sini semangat gitu. Berarti kita harus buat konten yang berhubungan dengan semangat misalkan. Nah, untuk mendapatkan value itu kita turunin dulu dari feature, produk feature. Jadi kita harus tahu dulu fitur produk kita apa. Contoh, kalau di studi kasus ini, misalkan di brand es krim buah ya. Oh, fitur kita ya, fitur dalam artian ya fitur gitu ya. Jadi contohnya nih es krim buah mengandung vitamin gitu. Terus karena dia es krim, otomatis dia seger. Itu produk fitur ya. Jadi fitur itu bukan benefit ya. Ini harus dibedain. Contoh misalkan kita punya laptop nih, laptop misalkan kita apa? Core i7 misal, secara ini teknologinya gitu ya, fiturnya. Terus apa manfaatnya? Manfaatnya misalkan bisa menonton atau membuka aplikasi edit video lebih cepat misalkan. Nah, itu salah satu benefit. Jadi harus bisa bedain fitur dengan benefit. Contoh kalau yang di sini study case, misalkan buahnya mengandung vitamin, berarti oh kita apa bisa membuat badannya tetap bugar. Kemudian mulutnya terasa lebih segar. Nah, itu produk benefit. Ya, itu masih benefit tapi dari segi produk. Kemudian benefit secara personalnya apa? Oh, dia kalau misalkan badannya tetap bugar, berarti tetap fit nih setelah lelah olahraga misalkan. Kemudian kalau misalkan mulutnya terasa segar, berarti apa? Oh, misalkan terasa terlahir kembali gitu, apa lebih fresh misalkan. Nah, itu salah satu benefit dari segi personal. Nah, itu dari benefit. Kemudian setelah kita cari benang merahnya, oh benang merahnya value gitu. Jadi untuk mencari value, kalau misalkan agak bingung, misalkan oh ini yang mana nih produk benefit atau fitur gitu. Waktu awal-awal dulu aku mengenal HVM, itu juga dulu masih memang ketukar-tukar ya. Oh, ini ternyata fitur produk nih, atau misalkan ternyata itu personal benefit. Jadi kadang ketukar-tukar dan itu wajar karena memang eh, bedanya tipis-tipis banget ya antara produk fitur, terus produk benefit dan personal benefit sampai personal value. Gitu. Jadi contoh, oh ya kita es krim. Contoh kalau misalkan HVM ini nggak ditampilkan gitu ya.
Kemudian kalian kepikiran, oh badannya tetap bugar itu apa ya? Badan tetap bugar. Oh benefit, tapi benefitnya produk gitu kan. Nah itu memang jadi challenge gitu ya. Jadi kalau untuk membuat HVM ini biasanya perlu dipikirin benar-benar gitu ya. Oke, itu seputar HVM. Next. Nah, setelah kita tahu, oke, yang menjadi value dari audiens kita itu semangat gitu kan. Kita harus bikin sesuatu yang apa namanya berhubungan dengan semangat. Dan caranya kita harus bikin konten pilarnya dulu. Nah, konten pilar ini kalau kita based on formula tadi ya, ada USP, ada knowledge, dan storytelling. Kita mulai dari USP-nya dulu. Tadi kita sudah tentuin ya USP tadi di STP ya. Nah, USP-nya itu apa? Oh, menyehatkan. Nah, kata kuncinya di situ, menyehatkan. Jadi nanti ini untuk yang USP itu konten-konten yang seputar menyehatkan, sesuatu yang menyehatkan, entah dari kandungan buahnya gitu ya, atau yang lain-lain gitu ya, itu menyehatkan. Kemudian product knowledge, apa? Oh, produk kita seputar es krim buah. Ya udah, berarti nanti seputar es krim buah. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita mau promo, promo itu masuknya ke situ, ke product knowledge. Atau misalkan es krim buah ini misalkan mengandung, es krim buah ini misalkan bisa dibeli di mana nih? Atau mungkin siapa yang cocok es krim buah ini? Mungkin bakal lebih tepat di product knowledge. Terus selanjutnya storytelling. Storytelling ini olahraga. Nah, sesuai kan dengan semangat tadi, semangat untuk berolahraga. Gitu, nggak mungkin kita kasih tidur gitu atau rebahan gitu konten pilarnya karena nggak cocok gitu ya. Ini soal sesuatu yang semangat. Oh, semangat berolahraga gitu. Jadi kalau kita simpulkan di sini ada 3 konten pilarnya. Ada menyehatkan, terus ada seputar produk es krim buah, terus yang ketiga ada olahraga. Dan biasanya kalau product knowledge itu identik ya, ini identik, tapi nggak selalu sih, tapi identik dengan sesuatu yang berbau hard selling. Makanya tadi aku sempat mention, untuk product knowledge itu sesuatu yang hard selling, misalkan tadi promo, atau misalkan apalagi bisa dibeli di mana, harganya berapa, atau mungkin beli berapa gratis berapa, itu ada di product knowledge biasanya. Gitu. Kalau misalkan es krim buah tapi mengandung apa misalnya vitamin atau misalkan suatu zat-zat yang memang ada di buah itu dan menyegarkan, apa menyehatkan, nah berarti masuknya menyehatkan kan. Berarti pindah ke konten pilar yang paling kiri yaitu USP. Gitu. Karena memang ada beberapa pilar yang tipis-tipis. Ini dimasukin product knowledge bisa, tapi dimasukin USP bisa. Nah, itu sebenarnya nggak perlu pusing ya. Tinggal kalian tentuin aja, kalian mau lebih ke hard selling-nya atau lebih menonjolkan manfaatnya, USP-nya, keunggulannya. Kalau lebih menonjolkan keunggulannya, ya udah masukin ke USP. Atau misalnya lebih ke hard selling, lebih ke pengen jualannya nih, momen untuk jualan, ya udah, berarti ke product knowledge, kayak gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya, setelah kita buat konten pilarnya, kita buat konten plan-nya. Nah, di sini contoh ya, kita membuat plan ya. Jadi kayak rencana tapi lebih detail gitu. Dan biasanya kita coret-coret dulu. Kalau di kiri kalian melihat notes ya, ada poin-poin misalkan challenge jogging 20 menit, olahraga, atau manfaat buah semangka setelah senam pagi, bla bla bla, dan sebagainya. Itu biasanya kalau dari aku pribadi, bikin poin-poin singkatnya dulu. Setelah dibikin poin-poin singkatnya, baru kalian misalkan pakai spreadsheet atau notes juga bisa sih. Notes atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya gitu ya. Untuk menentukan konten plan-nya gitu. Misalkan nomor 1, oke kita fokusnya tadi misalkan bikin TikTok gitu. Karena tadi marketnya kan TikTok. Oke, konten pilar olahraga. Kita mau bikin topik atau konten apa nih? Oh, kita bikin challenge jogging 20 menit non-stop gitu. Itu kan berhubungan dengan semangat juga kan. Semangat untuk jogging misalkan. Sampai dia non-stop misalkan. Nah, misalkan eh, di kontennya itu ada keterangan khusus. Kalian bikin aja kolom keterangan. Misalkan nanti yang menang di videonya dapat hadiah di video tersebut. Nah, kemudian yang kedua misalkan kita bikin konten pilar kesehatan. Dan topiknya misalkan apa efek kalau kita rajin olahraga di pagi hari. Oh, misalkan kita di keterangannya itu kita pengen bikin kontennya melampirkan sumber jurnal sehingga tampak lebih kredibel gitu. Jadi sesuatu yang berbau keterangan atau informasi tambahan biasanya ditaruh di keterangan. Apalagi kalau kita kerjanya tim ya, biasanya ada tuh kayak unek-unek atau catatan dari
antar orang gitu. Ini nanti misalkan apa? Kalau lebih teknis ya, ini nanti sepatunya yang warna oranye aja ya biar ini. Atau mungkin nanti tempatnya jangan di alun-alun ya, tapi di mana gitu misalkan. Itu taruh di keterangan aja. Jadi nanti topiknya itu nggak terlalu banyak teks gitu, jadi nggak bingung gitu kan.